Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah video pertama tentang channel tutorial Syariah Banking. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Inilah yang juga menjadi salah satu kenapa tutorial Syariah Banking saya buat. Yang kedua adalah untuk menambah literasi perbankan syariah, sehingga konsep-konsep operasional bank syariah itu bisa semakin dipahami secara umum. Kemudian, di dalam channel ini, saya juga akan membahas tentang banyak hal tentang Syariah Banking. Antara lain tentang pemahaman apa sih bank syariah dan apa bedanya dengan bank konvensional. Kemudian juga prinsip-prinsip investasi dan pembiayaan di syariah. Bagaimana nanti operasionalnya seperti apa. Kemudian juga penjelasan detail tentang aplikasi per masing-masing akad yang digunakan di dalam proses pembiayaan atau investasi. Kemudian secara teknis juga bagaimana cara melakukan analisa pembiayaan akan kami terangkan secara detail, sehingga bagi teman-teman sebagai bisnis unit atau sebagai account officer atau relationship manager, nanti juga akan kami bahas juga tentang analisa laporan keuangan. Juga analisa pembiayaan per segmen usaha. Jadi akan banyak tentang perbankan juga akan kami bahas ya di dalam channel ini. Baik, sebelum masuk ke materi yang inti nanti, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih komparasi dan regulasi perbankan syariah dan konvensional. Banyak masyarakat bertanya, apa sih bedanya bank syariah dan bank konvensional? Ya. Banyak hal yang dilihat secara sederhana. Oh, dari tampilannya, kalau bank syariah itu karyawan perempuannya memakai hijab. Oh, kalau bank konven boleh pakai, boleh enggak. Kemudian tampilan mukanya, tampilan kantornya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu bukan alasan, bukan dasar membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Coba kita lihat. Perbedaan bank konven dan bank syariah itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek fungsi dan kegiatan bank. Bank konven adalah berfungsi sebagai intermediasi dan jasa keuangan. Oke. Nah, kalau bank syariah, di samping sebagai intermediasi dan jasa keuangan, juga sebagai manajer investasi atau investor, juga sosial. Kenapa? Karena setiap keuntungan 2,5% dari bank syariah itu wajib dipakai untuk kegiatan sosial atau zakat. Ya. Kemudian, prinsip dasar operasinya. Bank konvensional menggunakan prinsip materialis, artinya bebas nilai. Kemudian, uang itu berfungsi sebagai komoditi dan juga menggunakan sistem bunga. Kemudian, kalau bank syariah itu menggunakan prinsip syariah Islam, sehingga dia tidak boleh bebas dari nilai-nilai yang ada di dalam prinsip syariah Islam. Kemudian uang itu berfungsi sebagai alat tukar, jadi bukan sebagai komoditi. Kemudian pendapatan bank didasarkan pada konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian bagaimana sumber likuiditas jangka pendeknya? Bank syariah menggunakan
pasar uang, dan bank sentral. Sedangkan bank konven maksudnya menggunakan pasar uang dan bank sentral. Kalau bank syariah menggunakan pasar uang syariah, ya, dan bank sentral. Kemudian dari resiko usaha. Di bank konvensional, resiko bank itu tidak terkait langsung dengan debitur. Artinya, debitur mau untung atau rugi, wajib membayar bunga sesuai yang disepakati di awal. Ya. Nah, kalau di bank syariah, pendapatan bank didasarkan pada bagaimana menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran. Ya. Jadi kalau usahanya untung, dibagi. Kalau misalnya rugi, ditanggung bersama jika menggunakan konsep bagi hasil. Kemudian, hal ini mengakibatkan di bank syariah kecil kemungkinannya terjadi negatif spread. Negatif spread itu artinya sumber dana yang digunakan mempunyai pricing atau bunga yang lebih tinggi dibanding menyalurkan dalam bentuk kredit. Kemudian struktur organisasinya. Bank konven diawasi oleh Dewan Komisaris. Kalau bank syariah, selain Dewan Komisaris, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing bank. Sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang paling pokok perbedaannya adalah bank konven menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan konsep bagi hasil. Nah, bedanya apa keduanya? Jadi kalau bunga itu penentuannya dibuat waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Kalau konsep bagi hasil menggunakan rasio atau nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Kemudian besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana modal yang dipinjamkan. Jadi persentase bunga itu berdasarkan modal yang dipinjamkan, jumlah kredit yang diberikan. Sedangkan kalau bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian sistem bunga sifatnya variabel. Kalau naik, ikut naik. Artinya kondisi pasar naik, ya akan disesuaikan naik tanpa persetujuan dari nasabah. Hanya pemberitahuan oleh bank. Kalau dengan konsep bagi hasil, ya rasio bagi hasil ini tetap selama akadnya tidak berubah dan masih berlaku, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama. Kemudian pembayaran bunga bersifat tetap, ya seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha dijalankan itu untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan. Jika rugi, maka rugi akan ditanggung bersama. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan usaha berlipat ganda. Nah, ini tidak berlaku di bank syariah karena pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Ya. Kemudian dari sisi keabsahan jelas bunga itu mengandung unsur riba kalau bagi hasil. Nah, ini sudah ditetapkan oleh MUI bahwa bank syariah itu adalah boleh halal ya. Kalau bank konven haram. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian apa sih regulasi perbankan syariah dibanding dengan konven? Jadi semua regulasi-regulasi ini ya, yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, OJK, undang-undang dan peraturan lainnya juga akan berlaku di bank syariah. Hanya regulasi yang banyak dipakai juga oleh bank syariah harus didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi kita juga menggunakan fatwa. Kemudian fatwa itu apa sih? Mengatur apa kira-kira fatwa? Fatwa adalah mengatur akad yang digunakan untuk melakukan transaksi syariah, ketentuan-ketentuan pokok setiap akad, maupun apa yang boleh dan tidak boleh dalam akad yang digunakan. Ini fatwa isinya seperti itu. Kemudian produk DSN lainnya seperti taklimat maupun keputusan
keputusan-keputusan DSN. Nah, apa hubungan fatwa dengan regulasi? Jadi dalam membuat fatwa, DSN itu juga memperhatikan undang-undang tentang perbankan syariah. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Kemudian undang-undang lainnya seperti perpajakan, peraturan Menteri Keuangan, ketentuan OJK dan Bank Indonesia, dan standar akuntansi BSAK ataupun PAPSI, serta ketentuan lainnya. Kemudian, apa sih menjadi matrik pembeda bank syariah dengan konven? Jadi produk-produk bank konven ini, kalau di syariah, didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip hukum Islam atau syariah. Sehingga akan membedakan fitur produknya, dokumentasi, perikatan, struktur pembiayaan, pencatatan maupun aspek beracara di pengadilan. Jadi bank syariah itu beracaranya di pengadilan agama, kalau bank konven di pengadilan negeri. Kemudian bagaimana dengan analisa pembiayaan? Hampir sama. Yang membedakan adalah objek yang dibiayai tidak boleh haram, sehingga berpengaruh pada struktur pembiayaan. Nah, apa sih prinsip syariah? Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dari yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini DSN. Nah, prinsip syariah itu tidak boleh mengandung unsur riba, masyir, gharar, haram maupun zalim. Riba itu penambahan pendapatan secara tidak sah, masyir itu sifatnya untung-untungan, gharar itu ketidakjelasan objek, haram dan zalim. Nah, hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam, artinya ini haram, berkaitan dengan zat maupun non-zat. Kalau zat jelas, babi, miras, bangkai, darah, kotoran itu haram. Oleh karena itu, bank syariah tidak diperkenankan membiayai peternakan babi, pabrik miras, itu tidak boleh. Yang mengandung alkohol, ya, tidak boleh. Nah, bagaimana dengan non-zat? Ini terdiri dari transaksi, kegiatan, dan akad. Di dalam transaksi, tidak boleh mengandung unsur tadlis atau penipuan, gharar, rekayasa, riba, judi, riswah, maupun zalim. Demikian juga kegiatan tidak boleh yang tidak sesuai akidah. Nah, ini haram nih. Mengandung maksiat, mengundang aurat, dan merugikan. Kemudian haram hukumnya kalau cacat hukumnya dan cacat syarat. Kemudian ta'aluk ketergantungan antar akad. Two in one, penggabungan akad atau multi akad, dan inah manipulasi riba. Kemudian apa yang transaksi yang dibolehkan? Ya, semua yang halal itu sepanjang terpenuhi rukun, syarat, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Itu transaksi sah dan tidak rusak. Ya, rukun itu bagian dari suatu yang tidak terpisahkan, di mana suatu tidak sempurna tanpanya. Artinya para pihak, objek akad, ijab kabul. Kalau syarat sesuatu yang menjadi pelengkap atas objek diberi syarat. Ini kalau tidak lengkap menjadi rusak. Kalau rukun tidak sah. Nah, kalau mengandung unsur yang dilarang menjadi tidak sah dan rusak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih definisi akad? Ya, menurut hukum Islam, pengertian akad adalah keterkaitan antara ijab, pernyataan pemindahan kepemilikan, dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam suatu lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Nah, akad di dalam bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu akad tijaroh yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan akad tabaruk. Ini tidak mencari keuntungan, sifatnya untuk sosial. Kemudian, sesuai fungsinya, akad dan produk bank syariah itu apa? Di bidang pendanaan, pembiayaan, jasa maupun sosial. Ini banyak, ada wadiah untuk titipan, giro dan tabungan, pinjaman ya, untuk giro dan tabungan, pola bagi hasil, bisa untuk deposito dan sebagainya, pola sewa. Nah, di pembiayaan ada pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa maupun pola pinjam. Jasa-jasa ada wakalah, kafalah, hawalah, dan sebagainya. Ini semua nanti kami akan jelaskan satu persatu secara detail aplikasinya di bank syariah. Kemudian apa hubungan pendanaan dengan pembiayaan?
Jadi pendanaan atau sumber dana masyarakat itu harus dikelola secara syariah dan tidak boleh khianat. Sehingga keuntungan pembiayaan itu adalah objek bagi hasil dari DPK. Jadi nasabah tidak boleh menuntut lebih. Kemudian pendapatan bank syariah itu berdasarkan sewa menyewa, jual beli, dan transaksi bagi hasil. Ini dalam pembiayaan ya. Profit itu dapat dari konsep sewa menyewa, jual beli, dan transaksi bagi hasil. Nah, di dalam prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah, itu bank harus memberikan suatu kesetaraan antara nasabah dengan bank. Universal, kemanfaatan, transparansi, dan keadilan. Kemudian, apa sih prinsip produk investasi di pembiayaan? Ada yang bersifat natural certainty contract. Margin keuntungan sudah pasti dalam bentuk akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Kalau natural certainty contract, itu konsep bagi hasil dengan mudharabah dan musyarakah. Ini konsep jual beli, ada murabahah, salam, istisna, sewa, ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, dan bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Pelengkap kod awal. Sekali lagi, kami akan jelaskan semua ini dalam aplikasi di Bank Syariah secara detail ya di video-video berikutnya. Demikian kami sampaikan dan tolong jangan lupa di-subscribe dan video-video berikutnya secara detail akan kami sampaikan tentang prinsip-prinsip pembiayaan di Bank Syariah dan penggunaan-penggunaan akad dan sebagainya. Jadi demikian untuk video pertama kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.